Ingin tetap kritisi pemerintahan Cilacap, Koordinator LSM Seroja pilih keluar dari struktur tim sukses. Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Seroja Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso memilih keluar dari tim sukses atau tim kampanye salah satu pasangan calon paslon Pilkada Cilacap 2024. Ia memilih keluar dari tim agar tetap bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan penjabat Bupati Cilacap saat ini. Ekanto menilai, soal pengunduran dirinya dari tim kampanye salah satu paslon tak perlu dibesar-besarkan, karena hal itu merupakan hal biasa. Ia pun secara resmi telah melayangkan surat pengunduran dirinya beberapa hari terakhir tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan atas kesadaran dirinya sendiri. Jelas ya Pak mengenai dengan kabar mundurnya Pak Ekanto dari salah satu tim pemenangan paslon Pak. Mungkin apa alasannya itu Pak di situ Pak? Iya, jadi gini Mas, saya pikir itu bukan masalah yang besar dan tidak perlu dibesar-besarkan lah ya. Saya ingin menjelaskan bahwa selama ini saya kan dikenal sebagai LSM yang kritis terhadap pemerintah, sehingga manakala saya berada di salah satu tim sukses atau tim kampanye dan pada saat yang bersamaan saya ingin mengkritisi pemerintah, tentunya akan ada tanggapan yang negatif dari pihak-pihak lainnya atau pasangan lainnya. Sehingga dengan rasa tanggung jawab dan rasa tahu diri, dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun, saya menyampaikan surat pengunduran diri dari tim kampanye salah satu pasangan di Kabupaten Cilacap ini. Sekali lagi mohon untuk tidak dibesar-besarkan karena itu hal yang biasa dan tentunya berkaitan dengan upaya untuk tetap kritis terhadap pemerintah dalam mengelola pemerintahan yang ada di Kabupaten Cilacap ini. Ya Pak, mungkin apa Pak yang perlu dikritisi Pak, mungkin sampai Bapak Ekanto fokus di LSM-nya saat ini Pak, apa menjelang pilkada ini Pak? Jadi yang saya kritisi tentunya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan PJ Bupati saat ini, ya kan? 6 program PJ Bupati saja saya melihat salah satunya menurut pandangan saya ada kurang tepat, artinya kurang tepat pada posisi tertentu harusnya berada pada posisi di poin 1 tentang pelayanan birokrasi, tentang pelayanan ASN terhadap masyarakat. Itu harusnya di poin pertama karena itu fondasi dari semua poin yang ada di program PJ Bupati saat ini yang waktunya sangat singkat. Yang kedua tentunya saya juga ingin menyampaikan tentang kejadian kemarin tentang pelantikan tim penggerak PKK. Ada maksud apa PJ Bupati menggantikan tim penggerak PKK saat ini yang waktunya masih 2 bulan lagi sebetulnya untuk masa kerja pengurus tim penggerak PKK yang lalu. Artinya saya menduga, saya mencurigai ada motif lain dari PJ Bupati berkaitan untuk dugaan untuk menguntungkan salah satu pihak pasangan calon bupati maupun wakil bupati di Cilacap. Ini dugaan ya, karena faktanya kami lihat kepengurusan terdahulu dengan kepengurusan saat ini, saya sedikit bisa menjelaskan siapa yang masuk, siapa yang keluar. Artinya yang keluar tentunya ada pihak yang menganggap yang dikeluarkan adalah pihak yang selama ini dianggap di belakang salah satu paslon. Namun di sisi lain, pada kepengurusan yang baru juga memasukkan pengurus baru yang juga berada pada posisi dukungan terhadap paslon lainnya atau paslon calon bupati lainnya. Ini pandangan saya. Jadi dengan kejadian ini saya juga mempertanyakan, menduga boleh ya seperti itu berkaitan bahwa ada langkah-langkah yang sifatnya politis dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Saya pikir Pak PJ Bupati untuk hati-hati dalam masalah ini. Yang kedua, ada hal yang lucu juga bahwa dalam kegiatan di Kroya, bahasa Indonesianya peletakan batu pertama pembangunan Pasar Kroya,
Ada salah satu paslon di situ, ada PJ Bupati di situ. Pertanyaan besar, kapasitas paslon apa? Karena pasar itu bukan dibiayai oleh paslon, bukan dibiayai oleh partai politik maupun perorangan. Semua dibiayai oleh APBN, sehingga harusnya clean and clear di situ, tidak ada unsur politik dan tidak ada kegiatan-kegiatan paslon di situ. Di situ ada PJ Bupati. PJ Bupati seharusnya bersikap lebih arif dan bijaksana sehingga langkah-langkah ini atau apa yang terlihat di mata masyarakat tidak akan menjadi penilaian negatif terhadap kinerja PJ Bupati yang baru beberapa hari yang lalu dilantik menjadi PJ Bupati Cilacap. Yang berikutnya Mas, berkaitan dengan itu semua, saya selaku koordinator LSM Seroja, seperti dahulu saya mengoreksi PJ Bupati terdahulu, Ibu Ninit, saya akan melaporkan langkah-langkah PJ Bupati ini kepada Kemendagri melalui surat saya tembuskan ke Komisi ASN untuk menjadi koreksi, untuk dianalisa apakah betul apa yang dilakukan PJ Bupati ini langkah-langkah yang sifatnya politis dan apakah perlu dikoreksi. Dan kalau memang itu langkahnya politis, terbukti politis, dan ada politisasi dalam kegiatan-kegiatan Bupati, saya juga akan minta kepada Kemendagri untuk dievaluasi sebelum masa jabatan yang tertuang di dalam SK kepada PJ Bupati untuk bisa dievaluasi secepatnya. Dan selanjutnya, saya minta kepada Bawaslu harus bersikap tegas untuk mengambil langkah-langkah seperlunya. Saya menduga ada langkah-langkah politisasi di situ. Di kegiatan pemerintahan, saya menantang keberanian Bawaslu untuk mengambil tindakan, mengambil langkah-langkah seperlunya. Demikian Mas.